Oke, ada beberapa yang ingin saya highlight di dalam, materi ini. Yang pertama adalah, mengenai istilah ya. Jadi ada istilah kontrak, ada perjanjian, ada lagi perikatan. Nah, definisinya, banyak sekali ya para ahli-ahli mengartikan, tentang perjanjian, kontrak, dan perikatan. Nah, kita perlu tahu apa sih sebenarnya bedanya. Nah, ini panjang lebar nanti silahkan dibaca, terjemahnya ternyata macam-macam. Yang dimaksud perjanjian ini bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya ya, Overeenkomst. Nah, Overeenkomst itu ternyata dimaknai oleh para ahli bermacam-macam. Ada yang perjanjian ya, ada yang mengarani persetujuan, ada juga yang mengistilahkan ya dengan kontrak dan macam-macam. Nah, kemudian ini ahli hukum perjanjian di Indonesia itu namanya Prof. Subekti. Nah, Prof. Subekti itu membedakan antara perjanjian yang Overeenkomst dengan perikatan verbintenis bahasanya ya. Verbintenis itu perikatan. Jadi dibedakan antara perjanjian dan perikatan. Nah, menurut Profesor Subekti ini, perikatan itu lebih umum. Jadi intinya apa sih sebenarnya perikatan ya lahirnya hubungan hukum ya antara satu orang dengan orang lain misalnya yang menyebabkan salah satu pihak atau dua-duanya harus menyerahkan sesuatu. Nah, itu uh, definisi umum dari perikatan. Nah, kalau seperti itu sama dong dengan perjanjian. Bisa jadi sama karena perikatan itu bisa bersumber dari perjanjian, ya. Tapi bisa bersumber dari undang-undang. Jadi gampangnya begini. Kalau orang mau nikah, ya, sebelum nikah kan ada perjanjian nikah ya, ijab kabul di bahasa syariahnya. Itu perjanjian. Nah, begitu terjadi ijab kabul, maka muncul hak dan kewajiban antara suami istri, ya kan? Dari mana munculnya hak dan kewajiban itu? Dari perjanjian akibat adanya perjanjian nikah itu. Muncul hak dan kewajiban. Nah, kemudian seiring dengan waktu, suami istri yang sudah akad tadi punya anak, gitu. Nah, ketika punya anak, anak dengan orang tua ada hubungan hukum nggak? Ada hubungan hak dan kewajiban nggak? Ada. Nah, pertanyaannya kalau ada, lahir dari mana? Apakah begitu anak itu lahir langsung tanda tangan perjanjian dengan orang tuanya? Tidak. Hubungan hukum, anak memiliki hak pada orang tuanya, memiliki kewajiban juga, orang tua juga demikian, itu lahir dari undang-undang. Nah, undang-undang perkawinan di situ mengatur hak dan kewajiban. Jadi, kalau perikatan itu sifatnya lebih luas ya dari kata perjanjian. Karena perikatan itu bisa lahir dari perjanjian, bisa lahir juga dari undang-undang. Nah, begitu. Jadi perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Oleh karena itu perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Artinya sebagian besar perikatan itu lahir dari perjanjian. Nah, saya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Ketika sudah diteken, ditandatangani, maka di situ nanti muncul perikatan hubungan para pihak, gitu ya. Jadi, nah sementara apa yang dimaksud dengan kontrak dalam mata kuliah kontrak bisnis syariah? Nah, kontrak di sini adalah perjanjian yang tertulis. Kita jual beli, ya. Jual beli ada kalanya membeli rumah ya atau menjual rumah. Itu kan ada perjanjiannya ya. Biasanya yang dibuat oleh desa misalnya atau dibuat oleh notaris kalau memang sudah ada akta rumahnya itu sudah ada sertifikatnya itu.
Nah, maka perjanjian tadi dibuat oleh notaris. Gitu kan? Nah, perjanjian yang dibuat oleh notaris secara tertulis atau bukan oleh notaris tapi dibuat secara tertulis itu namanya kontrak. Jadi kontrak adalah perjanjian yang tertulis. Nah, sementara kita bisa membuat perjanjian tidak tertulis. Misalnya nih ya, Jud Munawaroh ini membeli baju dari Iyet Karnita Amaliyah misalnya ya. Iyet beli dong bajunya berapa tuh harganya? Kata Iyet 200.000. Mau nggak Jud? Mau, kata Jujut. Nah, kemudian Jujut ngirim duit tuh ke Iyet. Dikirimilah bajunya sama Iyet. Nah, pertanyaannya, ini perjanjian bukan? Iya, perjanjian jual beli. Pertanyaan selanjutnya, apakah Iyet sama Jud tadi ada perjanjian tertulisnya enggak? Nah, enggak, ternyata cukup lisan ya, tidak perlu ditulis. Nah, ini artinya apa? Perjanjian itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, kayak Kamil kalau beli permen Kamil ya, beli permen 1.000 gitu ke warung, tertulis nggak Mil? Beli permen 1.000? Enggak kan? Nah, ketika nggak tertulis, dia perjanjian yang tidak tertulis. Nah, seandainya ditulis, ada akadnya, maka itu namanya kontrak. Nah, oleh karena itu nanti ketika di lembaga keuangan syariah, perjanjian para pihak menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, IMBT, MMQ, dipastikan perjanjian itu tertulis. Nah, perjanjian yang tertulis itu dinamakan juga dengan kontrak. Nah, itu poinnya ya. Yang penting dari materi ini, kita harus bisa membedakan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Oke. Berikutnya, perjanjian. Ini membahas tentang perjanjian. Apa sih yang dimaksud perjanjian? Ini definisi banyak ya. Didefinisikan oleh ahli. Nanti silahkan dibaca. Misalnya pasal 13 1313 ya KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Nah, ya. Nah, itu perjanjian. Nanti perjanjian atas dasar definisi itu ada unsur-unsurnya apa aja yang harus ada. Nah, kalau di dalam syariah itu syarat rukunnya itu apa? Yang pertama ada para pihaknya. Jadi kalau Anda janji sendiri itu bukan perjanjian ya. Janji. Saya nanti kalau dapat nilai A, saya akan mentraktir orang sekampung misalnya ya. Nah, itu janji sendiri. Tapi kalau Anda sampaikan itu di hadapan orang kampung, itu namanya masih janji. Begitu direalisasikan, ya Anda melakukan akad sedekah atau hibah nantinya. Jadi ada pihak-pihak, sedikitnya 2 orang. Jadi kalau sendiri namanya menghayal ya, bukan perjanjian. Dan ada persetujuan antara pihak-pihak, ada konsensus, ada kesepakatan para pihak dalam perjanjian itu. Kemudian ada objek. Objeknya apa? Ya bisa berupa benda, salah satunya kalau jual beli ya. Kalau jasa misalnya jasa privat misalnya. Nah, berarti kan bukan benda, berupa jasa. Kemudian ada tujuan bersifat pemberdayaan mengenai harta kekayaan. Artinya biasanya bicara tentang perjanjian itu bicara tentang peralihan harta kekayaan. Nah, itu umumnya ya, walaupun tadi termasuk perjanjian juga peralihan bukan harta tapi jasa. Ya, jasa itu juga bagian sih dari harta, tapi bukan benda yang berupa aset. Kemudian perjanjian itu ada kalanya berbentuk lisan, tulisan, ya. Ada yang tertulis, ada yang lisan. Nah, ketika kita bicara nanti kontrak bisnis syariah, tentu saja secara tulisan. Jadi fokus mata kuliah ini nanti terkait dengan tulisan. Nah, yang penting terkait perjanjian, yaitu ada asas-asas perjanjian. Nah, apa pentingnya asas ini?
ketika Anda nanti belajar kontrak bisnis syariah. Nah, pentingnya yang pertama adalah ketika Anda membuat kontrak bisnis syariah atau kontrak bisnis pada umumnya, jangan melanggar isinya asas-asas yang ada ini. Jadi nggak boleh melanggar. Yang kedua, apa pentingnya asas-asas ini? Jika nanti Anda misalnya sebagai debitur sebuah lembaga keuangan syariah atau pihak nasabah disodorin kontrak yang sudah jadi, maka Anda bisa melihatnya apakah kontrak yang dibuat tersebut bertentangan nggak dengan asas-asas perjanjian. Karena biasanya kontrak perjanjian yang melanggar asas-asas perjanjian adalah kontrak atau perjanjian yang berat sebelah, artinya berpotensi merugikan salah satu pihak. Oke, apa sih asas-asasnya? Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi asas ini prinsipnya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, gitu ya. Baik perjanjian itu sudah diatur di dalam undang-undang, misalnya saya mau bikin perjanjian jual beli atau akad jual beli. Pertanyaannya, jual beli udah diatur belum ya? Oh, ternyata sudah di KHES. Oh, berarti udah ada norma-norma aturannya. Bagaimana kalau belum diatur? Misalnya, dulu sebelum ada lembaga keuangan syariah, kira-kira kalau di Indonesia menggunakan akad musyarakah mutanakisah atau ijarah muntahiyah bitamlik, bisa nggak? Bisa. Prinsip kebebasan ini nggak boleh orang dilarang. Bahkan nanti di prinsip yang lain, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu menjadi undang-undang pihak yang membuatnya. Jadi meskipun nggak ada undang-undang yang mengatur, Anda boleh untuk melakukan perjanjian. Akan tetapi di dalam ilmu hukum perdata itu ada pembatasan ya, kita melakukan perjanjian atau berkontrak. Ada pembatasannya. Apa yang membatasi nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Misalnya nih ya, undang-undang melarang melakukan perjanjian jual beli narkoba, ya kan? Udah jelas tuh. Ternyata Anda membuat perjanjian jual beli narkoba, ya nggak boleh, undang-undang nggak membolehkan. Tuh. Jadi nggak boleh nabrak undang-undang. Loh, ini kan kebebasan berkontrak, masa saya nggak boleh? Iya, karena ada undang-undang yang melarang. Yang kedua, bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi misalnya di Indonesia, khususnya misalnya di Ciputat ya, tempat kampus kita, itu kan tidak terbiasa misalnya melakukan kesepakatan perjanjian utang piutang dengan gade sawah, karena di Ciputat nggak ada gade sawah gitu ya. Bahkan atau boleh di satu daerah itu menggadekan bukan miliknya. Nah sementara di satu daerah itu udah melanggar. Kalau bukan miliknya kok digadekan itu melanggar. Tapi boleh jadi di tempat lain itu boleh. Nah, kalau Anda di Ciputat, maka ikuti ketertiban aturan yang ada di Ciputat. Nggak boleh bertentangan. Nah, kemudian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, ini kan sekarang lagi rame ya. Lagi rame tentang kesusilaan ini, masalah pornografi misalnya. Jadi kalau di Bali boleh jadi, kemudian di Papua pornografi itu bisa jadi tidak menjadi persoalan karena di sana udah biasa orang berlaku porno itu kan udah biasa ya. Makanya undang-undang pornografi itu mengecualikan ya tempat-tempat tertentu. Ya, itu kalau di Bali boleh, di Papua boleh, tapi di Jawa bisa jadi tidak boleh. Karena di Jawa punya aturan tata susila yang tidak membolehkan itu. Jadi nggak boleh ditabrak, maksudnya ya ketertiban umum, kesusilaan,
adat istiadat setempat itu harus dihargai. Nah, apa yang dimaksud dengan asas kebebasan ini? Ini nanti karena penting ya. Karena jangan sampai kebablasan tadi ada batasnya. Apa sih yang dimaksud bebas? Bebas untuk melakukan perjanjian atau tidak. Jadi mau bikin akad perjanjian atau tidak, bebas. Bebas untuk menentukan kepada siapa membuat perjanjian. Jadi nggak ada larangan misalnya orang Betawi nggak boleh membuat perjanjian dengan orang Padang misalnya. Ada aturan begitu ya, nggak bisa. Ya gitu, orang membuat perjanjian dengan siapa aja selama undang-undang tidak melarang, itu tidak masalah. Bebas menentukan isi klausula perjanjian. Nah, nanti dalam perjanjian, dalam akad itu kan ada klausalanya ya, isi perjanjiannya. Nah, isinya apa? Silakan disepakati selama tadi nggak melanggar prinsip-prinsip tadi. Bebas menentukan bentuknya. Bentuknya mau lisan, mau tulisan, silakan. Bebas, kebebasan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi kebebasan dalam buat akad itu dilindungi ya oleh undang-undang. Nah, yang kedua, asas yang juga penting adalah asas konsensualisme. Ini, bahwa perjanjian itu lahir sejak saat tercapainya kata sepakat, konsensus. Ini asas nih ya. Jadi kalau misalnya Givari melakukan deal sama saya, satu proyek gitu ya. Bahwa Givari mau mengerjakan misalnya Arya Givari ini developer gitu ya, mau membangun rumah saya, udah deal, oke, sepakat. Nah, sejak deal itu sebenarnya sudah lahir perjanjian udah lahir. Nah, ketika sudah lahir perjanjian deal, maka mengikat dan mempunyai akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Ya, saya harus memberikan misalnya di dalam perjanjian ada kesepakatan memberikan DP, saya harus memberikan down payment kepada Arya. Arya sudah mulai harus mengerjakan misalnya apa yang disepakati, apa dulu, mau menggali dulu atau apa. Jadi sejak terjadinya kesepakatan konsensus itu sudah lahir perikatan yang perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Tuh, kapan terjadinya? Sejak deal, gitu ya. Sejak deal. Oke. Kemudian asas mengikatnya kontrak. Nih, mengikat ya. Maksudnya apa? Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Ini yang tadi saya katakan. Misalnya di Indonesia belum ada aturan tentang ijarah muntahiyah bitamlik. Belum dilakukan orang. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mungkin dari Timur Tengah udah biasa melakukan IMBT, mau diterapkan di Indonesia. Bisa nggak? Bisa. Ini ada pasal 1338. Nah, ini perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Meskipun nggak ada undang-undangnya, boleh kita membuat yang baru. Dan itu menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian. Nah, itu namanya asas mengikatnya kontrak. Jadi meskipun nggak ada undang-undangnya, tapi karena dia sepakat untuk membuat perjanjian, maka isi perjanjian tersebut menjadi undang-undang. Nah, kemudian berikutnya adalah asas itikat baik. Ini apa maksudnya? Di dalam membuat undang-undang, membuat perikatan atau perjanjian atau kontrak, orang itu prinsipnya harus husnul niyah, memiliki niat baik, bukan niat menipu. Nah, ini penting. Jadi nanti misalnya ada kontrak standar, kontrak yang sudah disiapkan oleh lembaga keuangan syariah. Anda membaca, ternyata di dalam kontrak itu nggak fair. Namanya kerjasama, musyarakah, sama-sama modal, sama-sama kerja. Begitu ada beban-beban untuk operasi untuk awal permulaan bersirka, ternyata hanya dibebankan sepihak. Nah, ini berarti nggak benar. Kalau sirka ya sama-sama modal, ya mungkin sesuai dengan porsinya. Loh, ini kok satu pihak yang lain nggak mau menanggung beban. Nah, hal-hal seperti ini berarti ada itikat tidak baik, gitu. Jadi segalanya, atau Anda ikut asuransi nanti ya, ini penting nih asuransi itikat baik ini. Ternyata Anda bukan tujuannya
untuk memproteksi diri ketika mengalami musibah. Tapi tujuannya mencari keuntungan aja. Jadi Anda misalnya mengasuransikan dari kecelakaan, Anda asuransikan diri Anda ke sekian asuransi. Nanti kemudian bikin sandiwara kecelakaan sehingga Anda bisa klaim ke semua asuransi. Nah, ini sama asuransi kalau ketahuan tuh Anda bisa tidak dibayar klaimnya. Karena motifnya bukan mengcover resiko tapi nyari keuntungan di balik keikutsertaan asuransi. Padahal prinsip dasar bisnis asuransi adalah bukan mencari keuntungan, hanya menutup resiko yang dialami. Nah, ini di syariah juga sama, nggak boleh motif ikut asuransi itu nyari keuntungan, ya. Kalau ada asuransi yang ada investasinya, nah keuntungannya bukan di asuransinya, tapi di investasinya. Kemudian ada asas obligator, ini kewajiban ya, bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan. Maksudnya gini, ketika seseorang jual beli gitu. Nah, sementara ketika deal tadi telah terjadi itu perjanjian gitu ya. Ada muncul hak dan kewajiban. Akan tetapi itu baru hak dan kewajiban. Barang yang dijual kalau belum ada di satu tempat dan baru akan delivering, diserahkan, maka ini masih menjadi tanggung jawab penjual. Jadi ketika menyerahkan di jalan ternyata barang yang diserahkan jatuh gitu, rusak. Telur misalnya ya, ternyata karena ngebot, akhirnya telurnya jatuh, rusak semuanya. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah penjual. Karena pada prinsipnya, sebelum barang itu diserahkan, dikuasai oleh pembeli, maka belum terjadi perpindahan kepemilikan. Karena itu, bukan tanggung jawab pembeli, tapi tanggung jawab penjual. Nah, ini mau di perdata maupun di syariah, prinsipnya sama. Jadi perdata ini meskipun buatan Belanda ya, tapi ingat Belanda itu dari Prancis dan konon Prancis dulu dari Mesir. Mesir banyak dipengaruhi oleh hukum fikih Islam. Jadi kalau ada kesamaan-kesamaan secara konsep itu bukan kebetulan karena memiliki jaringan dulu ya, jaringan-jaringan antar negara ketika menerapkan prinsip hukum perdata ini. Oke. Nah, kemudian selain ada asas-asas utama ini yang dari hukum perdata, nah ternyata BPHN ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu pernah merumuskan asas-asas perikatan nasional. Nah, asas-asas yang dirumuskan oleh pakar hukum perikatan, hukum perjanjian nasional ini sebenarnya secara substantif banyak kesamaan dengan yang diperdata. Hanya istilahnya aja yang mengindonesia. Misalnya asas kepercayaan, trust, saling percaya. Nah, ini mengapa dibangun? Karena di Indonesia ini banyak perikatan yang lahir dari kepercayaan antar para pihak. Jadi hubungan orang Indonesia itu bukan semata-mata hubungan kontraktual, tapi ada hubungan kedekatan sehingga ketika mengadakan akad itu dasarnya kepercayaan, gitu. Nah, asas kepercayaan ini bukan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, tapi trust terhadap sesama. Nah, itu menjadi prinsip. Jadi kalau ada kontrak syariah nanti di Indonesia, dasarnya udah nggak percaya dengan para pihak yang melakukan akad, nah ini nggak bisa. Yang kedua adalah asas persamaan hukum. Tadi sebenarnya kalau di perdata itu tadi adalah kebebasan berkontrak tadi ya. Jadi orang nggak boleh dibatasi. Orang punya kesamaan. Nggak boleh misalnya nanti ada kasta-kasta ya. Jadi yang boleh kontrak dengan saya hanya yang kastra brahmana misalnya ya. Yang sudra nggak boleh. Nah, di dalam prinsip perikatan nasional pengkastahan itu tidak berlaku ya. Jadi jangan sampai membuat kontrak yang diskriminatif gitu antar para pihak.
Kemudian asas keseimbangan. Jadi dalam membuat perikatan perjanjian harus imbang hak dan kewajiban para pihak. Jadi jangan sampai kemudian risiko yang akan terjadi itu dialihkan semuanya kepada pihak lawannya. Nah, padahal seharusnya itu dilakukan secara seimbang. Dan asas kepastian hukum. Nah, tadi prinsip dasarnya bahwa perikatan itu dibangun karena ada aturan perundang-undangan. Akan tetapi ternyata di dalam hukum perikatan di Indonesia, hukum perjanjian di Indonesia, dibuka kemungkinan adanya kebebasan membuat perjanjian yang kalau sudah ditandatangani, perjanjian itu menjadi hukum. Jadi menjadi rujukan kepastian, rujukan jika terjadi sengketa. Nah, oleh karena itu akad perjanjian itu harus berdimensi kepastian hukum. Jangan sampai membuat kontrak nggak jelas, kabur, ya, sehingga berpotensi sengketa. Nah, itu. Nah, asas moral. Jadi dalam membuat akad harus bermoral, ya. Jangan sampai kemudian membuat akad mengabaikan moralitas. Ya tadi mendolimi sesama, ya, membuat kontrak yang, nah ini yang banyak terjadi itu misalnya atasan sama bawahan, ya bos sama sekretaris gitu, yang mengabaikan moralitas misalnya. Nah, ada itu masuk di kontrak. Nah, tentu saja nggak boleh. Asas kepatutan tadi ya, kepatutan dari sisi kepatutan undang-undang, dari sisi kepatutan agama, nah itu juga perlu diperhatikan. Dan asas kebiasaan, bahwa yang tadi saya katakan sebelumnya tadi, akad yang dibuat, perjanjian yang dibuat, perikatan yang dibuat harus memperhatikan kebiasaan setempat. Kalau kebiasaan setempat itu melarang, jangan dilabrak, karena itu bertentangan dengan kebiasaan. Gitu. Di Bali yang saya contohkan, boleh jadi di Papua miras bebas, ternyata nggak bebas ya. Banyak pendeta-pendeta yang nggak setuju juga ya. Dikiranya di Papua itu miras itu menjadi minuman seperti air putih, ternyata tidak. Seandainya ya di sana menjadi kebiasaan, boleh jadi kontrak, perikatan, perjanjian terkait miras nggak melanggar kebiasaan. Itu karena kebiasaan di sana begitu. Dan asas perlindungan, nah ini penting. Jadi ketika membuat perjanjian, akad, para pihak harus saling melindungi, bukan saling merugikan sesama, ya. Karena itu di negara kita ada undang-undang perlindungan konsumen. Tapi tidak hanya konsumennya, produsennya juga harus dilindungi. Nah, prinsip-prinsip ini juga dari perspektif hukum syariah tidak ada yang bertentangan ya. Jadi kepercayaan, kesamaan, keseimbangan, kepastian, moral, kepatutan, kebiasaan ini juga menjadi prinsip-prinsip akad syariah. Nah, adik-adik, kalau kita belajar perikatan ya, hukum perdata, tentu saja rujukannya kita peninggalan Belanda ya. Ada Algemene Bepaalingen van Wetgeving. Nah, ini AB. Ini ada terkait perikatan. Kemudian KUH Perdata ya, buku 3 tentang perikatan, KUH Dagang. Kemudian Undang-Undang Bisnis pasca kemerdekaan. Jadi undang-undang yang terkait bisnis yang di situ mengatur perikatan itu juga menjadi sumber perikatan, sumber perjanjian. Nah, ini jadi banyak sekali peraturan yang harus diikuti. Nanti ketika bicara tentang perikatan dalam syariah, lembaga keuangan syariah, termasuk ada undang-undang POJK, ya, PBI, peraturan Menteri Keuangan, kemudian KHES, itu juga sebagai sumber perikatan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya katakan sekilas ya, tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, ini kalau di dalam syariah itu rukun dan syaratnya. Nah, cuman kalau di perdata hanya dibatasi 4 hal saja yang substantif, yang harus ada, harus diperhatikan para pihak. Jadi kalau ini hampir sama dengan mazhab-mazhab Hanafi ya, yang membatasi
rukunnya malah kalau Hanafi itu hanya ijab qabul saja ya. Yang lain itu ya menjadi sebuah kemestian meskipun nggak disyaratkan, nanti kita bahas. Nah, di dalam perdata, hal yang harus diperhatikan ketika membuat perjanjian ini, pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Jadi jangan sampai ada perikatan, perjanjian yang dipaksakan. Jadi para pihaknya itu bukan dengan sukarela melakukan perikatan itu. Jadi prinsip dasarnya sama dengan syariah. Bahasa di syariah namanya antarodin ya, sama-sama ridho. Nah, ini menjadi prinsip yang penting. Oleh karena itu ketika nanti Anda menganalisa kontrak perjanjian, perhatiin nih, ada nggak di dalam klausula perjanjian tersebut kata-kata paksaan misalnya ya. Artinya membuat perjanjian itu bukan atas dasar sukarela. Karena ini menjadi prinsip yang utama. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Jadi baik di hukum perdata maupun hukum syariah, syarat balik dan berakal itu ternyata sama. Artinya apa? Yang melakukan perjanjian itu orang yang sudah cakap hukum, ya, balik dan berakal. Kecuali nanti perjanjian yang dibuat tuh nilainya kecil-kecil kayak beli permen ya anak TK, anak SD itu meskipun belum balik boleh. Tapi kalau perikatannya, perjanjiannya sesuatu yang nilainya adalah signifikan, besar, maka ada keharusan cakap hukum. Jadi dia dewasa, dia cerdas, dia berakal, nah seperti itu syaratnya. Karena itu kalau Anda bisa melakukan jual beli dengan anak kecil yang belum paham, dia menjual rumah warisan dari orang tuanya dengan harga yang sangat murah. Begitu dewasa nanti dia sadar, wah ternyata dulu saya ditipu. Nah, nanti ini bisa diminta batalkan tuh. Tahu. Kemudian adanya suatu hal tertentu, ini juga di syariah sangat ditekankan. Jadi objek dari perjanjian, dari perikatan, dari akad itu harus spesifik biar nggak menimbulkan gharar. Karena kalau tidak spesifik menimbulkan sengketa. Jadi kalau barang dijual ya jelas, clear, oh ini barangnya. Orang bisa melihat spesifikasinya, ya warnanya, ukurannya, bahkan mungkin halus tidaknya permukaannya. Kalau memang ada barang-barang tertentu yang memang dituntut misalnya permukaannya harus halus ternyata kasar gitu ya. Nah, jadi adanya suatu hal tertentu, bahasa fikihnya nanti muayyan, bukan gharar, bukan tidak jelas, itu penting di dalam akad perjanjian, perikatan yang konvensional ini juga. Yang D adalah suatu sebab yang halal. Nih ya, ini bukan halal lawannya haram, ya. Bukan objek itu kalau di perdata kata-kata halal itu bukan lawannya haram. Bukan berarti seluruh objeknya harus halal. Enggak, dia tidak bicara halal dalam konteks itu. Apa maksudnya? Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, ternyata yang dimaksud sebab yang halal nih dalam hukum perdata itu diantaranya adalah tidak boleh membuat perjanjian yang terlarang oleh undang-undang, terlarang oleh kepatutan, terlarang oleh kebiasaan. Bisa jadi kalau bangsanya religius yang bertentangan dengan prinsip agamanya. Nah, itu banyak itu isinya. Ya. Jadi banyak isi dari yang ketiga ini. Syarat ini kan ada 4 ya. Syarat pertama sepakat, kedua cakap, yang ketiga tertentu objeknya, yang keempat sebab halal. Nah, ini ada ketentuan nih. Bila tidak terpenuhi syarat A dan B, artinya kalau membuat perjanjian ternyata dipaksa, bukan sepakat, atau anaknya masih kecil, bukan belum cakap hukum, maka ketika ada unsur-unsur yang merugikan, perjanjian dapat dibatalkan. Artinya kalau misalnya karena saya masih kecil, kemudian menjual rumah warisan,
begitu dewasa saya baru sadar, wah dulu saya karena nggak ngerti menjual. Maka itu boleh diminta batalkan ke pihak yang membeli tadi. Kalau nggak mau, bawa ke pengadilan. Mengapa? Karena tidak memenuhi ketentuan yang harus ada dalam perjanjian, yaitu cakap hukum. Tapi kalau kemudian saya tidak mempersoalkan, ya tetap sah aja jalan. Nah itu syarat 1, 2 gitu. Tapi kalau syarat C dan D, ini namanya batal demi hukum. Artinya apa? Adanya suatu objek yang tertentu dan sebab yang halal, ini kalau tidak ada di dalam akad, maka akad otomatis batal demi hukum. Jadi dianggap nggak ada. Artinya 2 syarat ini syarat mutlak. Kalau nggak ada, berarti nggak boleh gitu. Jadi ya tadi harus memperhatikan undang-undang, kepatutan. Jadi kalau misalnya transaksi narkoba itu otomatis dilarang. Jadi kalau kemudian dilakukan, ya batal demi hukum. Nah, batal demi hukum itu artinya apa? Kalau seandainya sudah berjalan misalnya setahun, 2 tahun, para pihak harus mengembalikan objek-objeknya tadi seperti sedia kala seakan-akan belum pernah terjadi perjanjian. Nah itu. Nah, kemudian jenis-jenis perjanjian saya kira ya kalau di syariah ada tijari, ada tabarruk, ya, ada muawadhah, timbal balik, itu juga sama. Nanti Anda bisa baca ya. Ada perjanjian timbal balik jual beli kan ada penjual, pembeli ya. Ada 2 orang yang saling memberikan prestasi. Satunya memberikan uang, pembeli, penjual memberikan barang, ini timbal balik. Ada perjanjian sepihak, tidak melibatkan timbal balik, jadi sepihak aja. Ini saya kasih baju, nah, sepihak kan? Yang dikasih nggak ngasih apa-apa, nah, itu sepihak. Hibah ya, kemudian minjemin juga sama. Ada perjanjian cuma-cuma, nah yang sepihak itu umumnya cuma-cuma tuh. Kalau ngasih hibah kan nggak minta apa-apa kan? Kalau misalnya minjemin, ya nggak minta apa-apa, itu tabarruk bahasa syariahnya. Kemudian ada perjanjian atas beban, artinya ketika membuat perjanjian ini ada beban kewajiban masing-masing. Yang tadi jual beli, sewa menyewa. Ada perjanjian konsensual, ya, perjanjian timbul karena adanya kesepakatan para pihak, kedua belah pihak. Nah, jadi perjanjian itu konsensual. Ada perjanjian real, ada perjanjian bernama. Nah ini yang bernama ini di dalam syariah bahasanya perjanjian musamma. Artinya apa? Perjanjian atau akad yang dibuat itu sudah dikenal sebelumnya, bukan sesuatu yang asing. Ya kalau di Indonesia itu ada di undang-undang, itu yang namanya nominat atau musamma bahasa syariahnya. Kalau di syariah namanya perjanjian bernama musamma itu yang sudah ada di dalam tradisi Al-Quran atau hadis Nabi. Sementara ada yang perjanjian tidak bernama atau innominat, itu perjanjian yang dulu nggak ada, tapi sekarang ada. Misalnya dulu nggak ada akad MMQ, IMTT itu nggak ada, tapi sekarang ada. Nah itu namanya innominat atau tidak bernama, ghairu musamma. Nah kemudian ada perjanjian liberator, perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatan dari suatu kewajiban. Nah ini bahasa syariahnya nanti ibroh. Ya orang misalnya punya hubungan utang piutang, tapi karena nggak bisa bayar, dia kena musibah dan lain-lain, pihak yang ngasih utang, udah kamu saya bebasin deh, nggak usah bayar utang saya. Nah itu namanya ibroh. Nah, kemudian ada perjanjian kebendaan yang terkait benda ya, bisa jual beli, sewa menyewa. Dan perjanjian aksesoris yang penting aplikatif tadi sama menimbulkan hubungan kewajiban para pihak. Kemudian ada perjanjian aksesoris. Nah, perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok, hipotek, gade, portok, jaminan dulu. Jaminan gade kan, ada jaminan hipotek, ada jaminan fidusia, ada jaminan APHT. Jadi kalau Kamil misalnya ngasih utang ke Farhan, kemudian Kamil minta Farhan menyediakan jaminan berupa motor, maka jaminan motor yang dipegang oleh Kamil dari Farhan itu merupakan jaminan atas akad pokok. Akad pokok apa? Utang piutang. Nah, akad ikutannya apa? Aksesorisnya, jaminan tadi itu. Nah, jadi kalau hipotek kan jaminan pengikatan kapal ya. Gade ini bukan daga ya, ini gade kegeser. Nah, kemudian portoh personal garansi ya. Jadi kalau portoh personal garansi itu
yang dibuat jaminan bukan barang, bukan uang, tapi orang. Ya, Aprilianti misalnya utang ke Farhan, ternyata nggak punya jaminan benda, uang nggak punya. Akhirnya Aprilianti, "Kamil, kamu bisa menjamin saya nggak?" "Apa?" "Nanti kalau saya utang ke Farhan nggak bisa bayar, nanti kalau kamu yang bayarin ya." Nah, itu namanya contoh. Bahasa syariahnya nanti kafalah ya, kafil, penjaminan. Oke. Nah, saya kira itu sebagai pengingat ini, kalau belajar ini udah 6 semester, 6 kali pertemuan kalau hukum perikatan ya. Nah, dari hal-hal seperti ini, prinsip-prinsip dasarnya ini mohon diingat-ingat kembali ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama ini. Nah, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan.